Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Regi Mozio Ponziani selaku dosen pengajar mata kuliah Teori Akuntansi Positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Ibrahim Hanawinata dengan NIM 2022-729. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang kritik asumsi-asumsi teori akuntansi positif. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu latar belakang dari pembuatan teori akuntansi positif ini. Jadi, perkembangan teori positif ini dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif. Ini menurut Watt dan Zimmerman tahun 1986. Nah, selanjutnya itu dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Untuk mengurangi kesenjangan dalam pendekatan normatif, Watt dan Zimmerman tahun 1986 mengembangkan pendekatan positif yang lebih berorientasi pada penelitian empirik dan menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi di kemudian hari. Nah, lalu kita akan masuk ke definisi dari teori akuntansi positif. Jadi, teori akuntansi positif itu adalah teori akuntansi yang berupaya menjelaskan suatu proses dengan menggunakan kemampuan pemahaman serta pengetahuan akuntansi saat menentukan kebijakan akuntansi yang sesuai dalam menghadapi kondisi di masa yang akan datang. Ini menurut Ma'aruf tahun 2025. Nah, teori positif itu berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empirik. Ini menurut Godfrey tahun 1997 dan Anis dan Imam tahun 2003. Sehingga penjelasan atau prediksi dilakukan menurut kesesuaiannya dengan observasi dunia nyata. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan teori akuntansi positif. Jadi, teori akuntansi positif itu dikembangkan oleh Watt dan Zimmerman tahun 1986 sebagai alternatif dari teori normatif yang banyak mengatur apa yang seharusnya dilakukan dalam akuntansi. Nah, teori akuntansi positif ini justru bertujuan untuk menjelaskan kenyataan dan memprediksi perilaku akuntansi yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Nah, beberapa tujuannya. Yang pertama, menjelaskan praktek akuntansi yang terjadi di dunia nyata. Nah, jadi teori akuntansi positif ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa entitas itu memilih metode akuntansi tertentu dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini menempatkan praktik akuntansi sebagai hasil dari keputusan rasional berdasarkan situasi dan kepentingan ekonomi masing-masing pihak. Lalu yang kedua itu adalah memprediksi perilaku akuntansi. Selain menjelaskan, teori akuntansi positif ini juga bertujuan untuk memprediksi perilaku masa depan dalam pelaporan keuangannya. Dengan memahami kondisi ekonomi dan insentif yang dihadapi oleh pelaku akuntansi, teori ini memperkirakan metode akuntansi yang akan dipilih di masa depan. Nah, lalu tujuan yang ketiga itu adalah menyediakan dasar empiris bagi penelitian. Jadi, teori akuntansi positif itu bertujuan mendukung pengembangan teori akuntansi yang dapat diuji secara empiris. Nah, teori ini mendorong penggunaan data nyata untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan perilaku akuntansi, sehingga dapat menghasilkan temuan yang objektif dan dapat diverifikasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke 3 hipotesis utama dalam teori akuntansi positif. Jadi, menurut Watt dan Zimmerman tahun 1986 itu mengembangkan 3 hipotesis utama untuk menjelaskan perilaku akuntansi. Yang pertama itu adalah bonus plan hipotesis. Nah, perusahaan dengan manajer yang kompensasinya tergantung pada laba cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba saat ini. Nah, lalu adalah yang kedua hipotesis debt covenant hipotesis. Jadi perusahaan dengan rasio utang yang tinggi akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba agar tidak melanggar perjanjian utang atau debt covenant. Lalu yang terakhir, hipotesis terakhir yaitu adalah political cost hipotesis. Jadi perusahaan besar yang berada dalam sorotan publik atau regulasi akan memilih metode akuntansi yang menurunkan laba untuk mengurangi tekanan politik atau pengawasan pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kritik terhadap asumsi-asumsi akuntansi positif. Nah, asumsi yang pertama itu adalah asumsi individualisme. Jadi, asumsi ini menjelaskan bahwa teori akuntansi positif berasumsi semua fenomena sosial termasuk keputusan akuntansi dan regulasi merupakan hasil dari keputusan yang dibuat oleh individu secara rasional
Nah, dalam pandangan ini, struktur sosial atau organisasi tidak memiliki kehendak kolektif, melainkan hanya mencerminkan agregat keputusan individual. Nah, jadi kritik utamanya adalah terhadap asumsi itu bahwa banyak keputusan dalam praktik akuntansi itu dilakukan secara kolektif. Misalnya, oleh pertama, Komite Penyusun Standar seperti IAI atau IASB. Lalu yang kedua itu Dewan Direksi Perusahaan. Lalu yang terakhir adalah tim audit internal atau eksternal. Keputusan tersebut itu bukan sekedar kumpulan preferensi individu, melainkan hasil dari proses negosiasi, kompromi, dan dinamika kekuasaan antar anggota kelompok. Oleh karena itu, model individual tidak mampu menggambarkan realitas sosial dan politik dalam organisasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan bersama. Nah, selanjutnya itu adalah asumsi kedua, yaitu asumsi maksimisasi utility atau kekayaan. Nah, jadi asumsinya itu adalah Watt dan Zimmerman itu tahun 1986 mengadopsi pandangan neoklasik bahwa individu termasuk manajer, investor, atau regulator itu bertindak secara rasional dan berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri, baik itu berupa utilitas pribadi, laba, atau kekayaan. Nah, kritiknya itu adalah, jadi dalam kenyataan, tidak semua keputusan itu bersifat maksimalisasi rasional. Menurut Herbert Simon, tahun 1979, itu melalui teori bounded rationality, menunjukkan bahwa pertama, manusia memiliki keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas pemrosesan. Lalu yang kedua itu, oleh karena itu, mereka tidak selalu mencari hasil terbaik maksimal, melainkan hasil yang cukup memuaskan atau satisfying. Nah, misalnya, seorang manajer itu memilih metode depresiasi, bukan untuk memaksimalkan laba, tapi karena lebih mudah diterapkan dan sesuai kebijakan perusahaan. Nah, selain itu, asumsi ini tuh mengabaikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan seperti nilai-nilai sosial, etika, tekanan eksternal, atau budaya organisasi. Lalu, asumsi terakhir adalah asumsi keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, asumsi ini adalah teori akuntansi positif itu berdasarkan analisanya pada ekonomi neoklasik yang mengasumsikan bahwa pasar berada dalam kondisi keseimbangan. Nah, dalam kondisi ini penawaran dan permintaan setara, sehingga harga-harga termasuk nilai informasi akuntansi mencerminkan nilai sebenarnya. Nah, kritiknya itu adalah asumsi ini tidak selalu sesuai dengan realitas pasar yang sering mengalami ketidakseimbangan informasi seperti informasi asimetri atau monopoli atau oligopoli, dan ketidakseimbangan kekuasaan dan kegagalan pasar atau market failure. Lalu kedua itu ketika pasar tidak dalam keseimbangan atau disequilibrium, maka harga tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Lalu yang kedua, informasi akuntansi itu bisa menjadi menyesatkan, dan model prediktif itu yang berbasis asumsi equilibrium menjadi tidak akurat dan lemah secara empiris. Nah, kritik ini tuh penting karena akuntansi di dunia nyata seringkali digunakan justru untuk menyesuaikan diri dengan ketidakseimbangan pasar, bukan malah sebaliknya. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah teori akuntansi positif itu yang dikembangkan oleh Watt dan Zimmerman tahun 1986 menuai kritik tajam karena mengandalkan sejumlah asumsi dasar yang dianggap tidak realitas dalam menggambarkan praktik akuntansi di dunia nyata. Nah, jadi 4 asumsi utama yang dikritik adalah yang seperti tadi. Yang pertama, asumsi bahwa semua fenomena sosial adalah keputusan individu. Terus padahal banyak keputusan dalam akuntansi itu dibuat secara kolektif oleh kelompok atau institusi. Lalu yang kedua itu adalah asumsi bahwa individu itu bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau kekayaan. Padahal dalam kenyataannya itu pengambilan keputusan sering dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan rasionalitas atau bounded rationality. Lalu yang ketiga itu asumsi bahwa pasar itu selalu berada dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium. Padahal pasar itu sering mengalami kegagalan dan ketidakseimbangan yang menyebabkan asumsi tersebut tidak dapat diterapkan secara konsisten. Nah, asumsi yang terakhir itu adalah asumsi bahwa penelitian itu dapat bersifat objektif dan netral. Padahal dalam ilmu sosial, termasuk akuntansi, peneliti tidak dapat sepenuhnya terpisah dari konteks sosial yang ia teliti. Nah, akibat dari asumsi-asumsi tersebut, teori ini tuh dianggap terlalu menyederhanakan realitas, tidak fleksibel, dan kurang mampu menjelaskan kompleksitas sosial, politik, dan perilaku dalam praktik akuntansi modern. Nah, oleh karena itu, banyak akademisi dan peneliti mendorong perlunya pendekatan alternatif yang lebih mempertimbangkan aspek sosial,
perilaku, dan institusional dalam penelitian akuntansi. Sekian hasil dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.